Ada istilah penampilan bisa menipu. Benarkah hal itu? Kenyataannya ya memang benar. Terkadang kita manusia sering tertipu oleh penampilan. Di zaman sekarang ini, di dunia nyata maupun dunia maya, semakin banyak yang pamer dan serba narsis. Apakah mereka kaya beneran atau bohong? Kadang terlihat samar, tidak jelas. Ada orang yang terlihat kaya, namun kenyataan hidupnya tidak sekaya yang terlihat. Ada kalanya perempuan terlihat cantik, namun sebenarnya itu hanyalah hasil dari sebuah make up. Aslinya ya biasa-biasa saja. Yang lebih parah lagi, ada yang terlihat wanita cantik, ternyata bencis. Istilah penampilan bisa menipu memang benar adanya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang terjadi di kehidupan kita. Semua itu dilakukan dalam menghadapi hidup dan berkehidupan. Di dunia hewan, perilaku ini ternyata juga biasa dilakukan oleh beberapa organisme dengan tujuan mencari makan atau sebaliknya, agar tidak dimakan. Perilaku ini dikenal dengan istilah mimikri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Ya, mimikri. Jadi hewan-hewan ini melakukan apa yang disebut dengan mimikri sebagai sebuah strategi pertahanan yang digunakan oleh hewan ini untuk meniru atau menyerupai organisme lain dengan tujuan untuk menghindari pemangsa, mengecoh mangsa, dan menciptakan peluang untuk bertahan hidup. Ini adalah contoh menarik dari adaptasi evolusioner yang telah berkembang seiring waktu untuk memungkinkan hewan-hewan ini bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan ancaman. Secara etimologi, pengertian mimikri berasal dari bahasa Yunani yaitu mimetiokos, dan ketika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bersifat meniru. Mimikri terbagi dalam beberapa bentuk mimikri, tetapi yang paling terkenal dan telah menjadi bahan penelitian yang telah dipelajari dengan baik adalah mimikri Batesian. Mengapa dikenal dengan nama Batesian? Karena untuk menghargai Henry Waddell Bates sebagai penghargaan atas karya-karya penelitiannya mengenai kupu-kupu di hutan Amazon, Brasil. Penelitian yang dilakukan oleh Bates menjadi dasar yang penting dalam memahami berbagai jenis mimikri. Dia mengamati pola dan perilaku berbagai spesies serangga dan kupu-kupu di hutan Amazon dan mengidentifikasi strategi pertahanan yang mereka gunakan melalui peniruan bentuk dan warna organisme lain. Penelitiannya yang paling terkenal adalah tentang kupu-kupu yang meniru jenis kupu-kupu lain yang beracun dengan tujuan agar kupu-kupu yang bersangkutan yang awalnya tidak berbahaya dan tidak beracun berharap agar dirinya dianggap berbahaya dan beracun oleh pemangsanya. Contoh lain terdapat pada lalat kipas atau hoverfly. Hoverfly pada dasarnya hanyalah lalat yang tidak berbahaya sama sekali. Hal ini membuat dirinya rentan terhadap serangan pemangsanya, yaitu burung pemakan serangga. Supaya aman, hoverfly meniru bentuk tubuh tawon dalam penampilan fisik mereka, meniru persis dengan pola warna kuning dan hitam yang khas pada tubuh tawon. Ini memberikan dampak perlindungan palsu kepada hoverfly, karena pemangsa umumnya sudah tahu kalau tawon ini menyengat dan cenderung untuk menghindari tawon karena sengatan mereka bisa menyakitkan. Jadi hoverfly dapat terhindar dari serangan pemangsa tanpa harus benar-benar memiliki sengat. Pinter juga ya bro, cuma seragamnya saja yang tawon. Hoverfly seolah-olah bilang begini, minggir ya, awas lo, gue bisa menyengat ini. Padahal tidak. Ada juga yang ikut-ikutan meniru lebah, yaitu kumbang lebah dan lunar hornet moth atau ngengat tawon. Dalam mimikri juga dikenal dengan mimikri perilaku. Beberapa hewan meniru perilaku atau postur organisme lain untuk menghindari pemangsa atau mengambil keuntungan dari mimikri ini. Contohnya adalah burung kuku. Burung kuku termasuk dalam keluarga burung yang dikenal sebagai parasit sarang, karena dia adalah burung yang malas membuat sarang. Gaya terbang burung ini pun meniru burung elang, sehingga burung yang sarangnya diincar akan pergi meninggalkan sarang karena dikiranya ada burung elang yang datang. Inilah kesempatan burung kuku menaruh telurnya dan titip telur. Burung kuku tidak membangun sarang sendiri untuk mengarami telur ataupun merawat anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka meletakkan telur mereka di sarang burung lain, dan telur-telur ini kemudian dirami dan dipelihara oleh burung inang. Burung kuku telah mengembangkan telur-telur yang meniru telur-telur burung inangnya.
Ini membantu burung kuko melewati tahap awal penjagaan telur sampai menetas kepada burung inang. Ketika burung inang menemukan telur-telur kuko di sarang mereka, mereka mungkin tidak bisa membedakannya dari telur mereka sendiri dan terus mengeraminya sampai menetas. Nakal juga burung ini bro, titip mengeram. Hewan yang memiliki mimikri perilaku yang paling mengesankan adalah oktopus atau gurita penyamar. Gurita ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah warna, tekstur, dan bahkan bentuk tubuh mereka untuk menyerupai lingkungan sekitar. Ini membantu mereka dalam berburu mangsa, menghindari pemangsa, dan secara umum bertahan hidup di habitatnya. Warna aslinya adalah krem muda, dan seperti gurita pada umumnya, dia mampu mengubah warna dirinya agar menyatu dengan lingkungan. Ketika dalam keadaan terancam, dia mampu mengubah bentuknya menjadi spesies yang lebih mematikan hingga pemangsanya pun jadi takut. Yang paling menarik adalah cara dia bergerak dan berperilaku yang menyerupai 15 spesies laut lainnya, seperti bergerak menyerupai ikan pipih yang beracun, menjadi ular laut yang mematikan, dan lionfish yang sangat berbisa. Hal ini bisa memberikannya waktu untuk melarikan diri sebelum pemangsa menyadari bahwa sebenarnya bentuk itu adalah tipuan. Semut pun menjadi serangga yang bisa ditiru, karena sebagian semut banyak yang memiliki kemampuan menakutkan dan ditakuti banyak binatang. Bestian mimikri yang sudah disebutkan tadi adalah beberapa contoh mimikri yang cocok dengan istilah domba yang berbulu serigala. Terus adakah mimikri yang cocok dengan istilah serigala berbulu domba? Ya pasti ada bro. Contohnya adalah mimikri yang dilakukan oleh coral snake atau ular karang. Coral snake adalah contoh klasik dari organisme yang melakukan mimikri untuk memberikan sinyal yang salah atau tidak jujur. Corak warna tubuh coral snake umumnya berupa lingkaran merah, kuning, dan hitam yang berulang secara bergantian di sepanjang tubuh mereka. Namun, yang menarik adalah beberapa coral snake sebenarnya adalah ular berbisa yang sangatlah berbahaya. Mereka memiliki racun yang kuat dan bisa mematikan bagi manusia. Tapi ironisnya, corak warna mereka yang mirip dengan beberapa ular yang jinak justru memberikan kesan seolah-olah mereka adalah hewan yang tidak berbahaya. Jadi, hati-hati bro kalau bertemu ular ini. Kemudian ada tipe mimikri yang disebut dengan mimikri Mullerian. Mimikri Mullerian adalah jenis mimikri di mana dua atau lebih spesies yang memiliki pertahanan yang sama meniru satu sama lain dengan kompak. Ini berbeda dengan mimikri Batesian, di mana organisme yang tidak berbahaya meniru organisme yang berbahaya. Dalam mimikri Mullerian, organisme-organisme yang beracun atau berbahaya mengembangkan kemiripan dengan tampilan fisik mereka, dan ini memberikan keuntungan bagi semua spesies yang terlibat. Karena pemangsa yang mempelajari satu spesies berbahaya akan secara otomatis menghindari spesies lain yang dengan tampilan yang sama. Contoh umum dari mimikri Mullerian adalah katak beracun. Beberapa spesies katak beracun yang berbeda secara kompak kayak janjian lah begitu, membentuk pola warna dan corak tubuh yang mirip dengan warna cerah dan mengandung unsur warna hitam. Ini seolah memberi sinyal kepada pemangsa bahwa mereka adalah organisme yang berbahaya dan memiliki racun yang mungkin berbahaya jika dimakan. Jadi, hewan yang pernah merasakan pahitnya katak ini dan keracunan pastinya akan menghindari jenis-jenis katak yang pernah meracuninya. Kata hewan pemangsa, kapok gue makan ini, kemarin gue keracunan habis makan ini, sekarang ada yang mirip, pasti ini juga beracun. Jadi jenis spesies ini sama-sama diuntungkan dan aman dari serangan. Dan sang pemangsa juga diuntungkan karena nggak teracuni. Untung semualah pokoknya. Mimikri telah memberikan kita beberapa pelajaran bagaimana seleksi alam bekerja. Segala daya upaya harus dilakukan demi bertahan hidup, walaupun terkadang harus saling tipu dan menipu. Sama seperti kehidupan kita ya bro. Kategori mimikri selanjutnya disebut dengan mimikri agresif. Mimikri bukan hanya defensif sebagai perlindungan diri dari predator, namun beberapa hewan telah melalui evolusi yang panjang dan mampu mengembangkan mimikri dengan tujuan ofensif, yaitu menipu untuk mencari makan. Mimikri ini dikenal dengan sebutan mimikri agresif. Masing-masing hewan pemilik mimikri agresif pastilah mempunyai cara tersendiri yang dianggap efektif dalam mencari makan. Ada yang seolah-olah tampak seperti makanan, bahkan menjadi sesuatu yang tampak aneh
yang menimbulkan ketertarikan bagi calon mangsa. Contoh mimikri ini ada pada diri kura-kura aligator. Kura-kura aligator merupakan jenis kura-kura air tawar terbesar yang ada di Amerika Utara. Mereka dikenal memiliki kekuatan gigitan yang mengerikan. Bahkan, jari manusia saja bisa putus jika tergigit olehnya. Meski demikian, kekuatan rahang bukan satu-satunya andalan kura-kura aligator, khususnya dalam mencari mangsa. Pertama, mereka dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitar, terutama seperti batang kayu. Karena penampilan dan warna mereka memang serupa dengan objek tersebut. Kemudian senjata kedua yang dimiliki oleh kura-kura ini adalah lidahnya yang dapat menirukan gerakan seekor cacing. Dalam proses berburu, mereka akan membuka mulut dan memainkan lidahnya ini hingga ada ikan yang tertarik dan mendekat. Ketika mangsa sudah dalam jangkauan, dan langsung saja. Selanjutnya ada belalang anggrek. Belalang anggrek umum ditemui di hutan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mereka adalah belalang predator. Belalang anggrek sangat mengandalkan penampilannya untuk berburu mangsa. Seperti namanya, mereka berbentuk seperti kelopak anggrek sehingga dapat menarik lebah maupun serangga penyerbuk lain yang menyukai saripati bunga. Hebatnya lagi, belalang anggrek telah berkembang sedemikian rupa sehingga dirinya nampak lebih cerah ketimbang anggrek sebenarnya. Inilah yang membuat mangsa mereka semakin tertarik untuk mendekat, sebelum akhirnya sadar bahwa itu merupakan predator yang sedang melakukan mimikri agresif. Tipuan pun berhasil. Aku terjebak, aku terperangkap, muslihatmu. Kemudian ada juga anglerfish. Ikan satu ini kebanyakan hidup di lautan dalam yang minim cahaya. Mereka pun berhasil mengembangkan tubuhnya agar dapat dengan mudah memancing mangsa. Anglerfish mendapatkan namanya berkat cara berburunya yang unik ini. Mereka memancing mangsanya untuk mendekat. Ikan ini mengembangkan organ khusus berbentuk seperti cacing di kepalanya yang bisa digerakkan dengan bebas. Organ ini bisa menyala di kegelapan, dan anglerfish pun mampu menirukan gerakan seperti makanan dari ikan yang menjadi mangsanya. Setelah ikan malang yang tertarik pada organ di kepalanya tersebut, anglerfish dengan cepat menerkam mereka. Mimikri adalah contoh yang menarik dari bagaimana alam memberikan inspirasi untuk ilmu pengetahuan, evolusi, dan budaya satwa. Mimikri juga merupakan sebuah adaptasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak organisme di alam. Dengan meniru atau menyerupai organisme lain, mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam hal bertahan hidup. Mimikri juga merupakan contoh yang menarik tentang kompleksitas dan kecerdikan alam semesta ini. Bagaimana organisme dapat berevolusi dan mengembangkan strategi yang rumit untuk melindungi diri ataupun memperoleh keuntungan dan menjadikannya suatu hal yang menakjubkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari mimikri ini yang sebenarnya adalah usaha tipu-menipu. Kita bisa belajar dari proses mimikri ini dan mengambil sisi positifnya untuk dapat dilakukan di kehidupan kita sebagai manusia, dan menyisihkan sisi negatif dari tipu-menipu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada kekurangan informasi dan kesalahan dalam hal penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Salam Be Traveler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.